Oke. Kita lanjut ke berikutnya ke bilangan heksadesimal. Atau latihan dulu ya. Latihan dulu. Oke, ini ada latihannya. 120. Ini text time sih sebenarnya. Text time 120 itu kira-kira binarnya berapa? Kita langsung aja kasih jawabannya deh. Ya, ini dia. Ini jawabannya. 0111 1000. Kemudian 98. 0100 0010. Kemudian 135. 10000111. Kemudian 200 1100 1000. Dan kemudian 75. Berapa hasilnya? 0100 1011 untuk bilangan berbasis 2 binar. Oke. Lanjut. Kita akan lanjut ke berikutnya tentang heksadesimal. Nah, pertanyaan adalah, kenapa ada heksadesimal? Gitu ya. Kenapa kita memperumit keadaan dengan menciptakan sebuah heksadesimal gitu ya? Dan ternyata justru heksadesimal ini tidak memperumit keadaan gitu ya. Justru kita menyederhanakan pembacaan sistem bilangan pada sistem mesin dan komputer. Dan ya, next. Ya, jadi satu digit heksa itu mewakili satu nibel binar. Tadi sudah kita bahas di terminologi. Nibel itu apa? Nibel itu adalah bilangan dengan lebar data 4 bit. Nibel. Oke, kita lihat contohnya. Berikutnya, anggota bilangan heksa. Nah, bilangan heksa ini anggotanya ada 16. Yaitu 0 sampai 9. Itu ada 10. Terus kemudian 6 bilangan yang lain adalah A, B, C, D, E, F. Ya. Jadi 0 sampai 9 ditambah A, B, C, D, E, F. Dan catatan di akhir penulisan bilangan heksadesimal biasanya kita tambahkan huruf H. 10H, 2FH, 07H, FAH, dan lain-lain. Ya. Kalau itu di belakang, kalau H-nya di depan itu haji, sudah naik haji. Oke. Seperti itu. Nah, ini adalah tabel konversi desimal untuk binar dan heksa. Tabel konversi desimal, binar, dan heksa. Ada binar, ada desimal 0 sampai 15. Kemudian itu ada tabel binarnya. Kemudian ada tabel heksanya. Seperti itu. Bisa lihat, terlihat bahwa penulisan bilangan heksadesimal itu menjadi lebih sederhana. Ya, menjadi lebih sederhana. Oke. Jadi itulah kenapa ada heksadesimal. Nah, sekarang kita bahas tentang bobot digitnya, bobot dari setiap digit heksadesimal. Kalau tadi kita lihat dari bilangan binar, setiap bobot digitnya itu adalah 2 pangkat bit tersebut. Ya, misalnya bit ke-0, bobotnya 2 pangkat 0, bit ke-1, 2 pangkat 1, bit ke-2, 2 pangkat 2, dan bit ke-3, 2 pangkat 3, seterusnya. Maka untuk heksadesimal, bobotnya adalah, untuk bit pertama, itu adalah 16 pangkat 0, atau 1. Kemudian, bit kedua 16 pangkat 1, itu 16. Kemudian yang bit kedua, itu 16 pangkat 2, yaitu 256, dan kemudian 16 pangkat 3, 4096. Oke, kita akan coba lihat 0 FFFFH. Ini berapa? Oke, kalau di dalam penulisan, ini kenapa depannya ada 0? Nah, biasanya dalam bahasa pemrograman, pada saat kita melakukan programming di beberapa bahasa pemrograman, itu mereka meminta untuk penulisan bilangan heksa, selain di belakangnya kita tulis H, maka di depannya kita tulis 0. Oke, 0 FFFF heksa
ini berapa desimal. Oke, kita lihat F itu berapa sih? Nah, kalau tadi di tabel itu kan tabel yang tadi, itu kita lihat F itu nilainya 15. Maka 4F, ya, 4F ini, kalau kita konversikan ke dalam nilai heksadesimal, ke dalam nilai desimal, maka adalah penjumlahan dari 15 kali 4096 ditambah 15 dikali 256 ditambah 15 kali 16 ditambah 15 kali 1, yaitu 65.535. Atau kita biasa menyebutnya sebagai 64 kilobyte. Jadi 64 kilobyte itu adalah sebenarnya penyederhanaan dari 65.535. Kenapa nggak dibilang 65 kilobyte atau 65 kilo? Enggak, karena untuk kesepakatan aja, untuk mempermudah penyebutan kita gunakan 2 pangkat n. Maka kita nggak pernah kan dengar misalnya flash disk. Flash disk kamu berapa kapasitasnya? Oh 65 giga gitu, nggak pernah dengar kan 65 giga. Oke. Kita tahunya 64 atau 32 atau 128 atau 256 atau 512. Semuanya ada penyebutan 2 pangkat n-nya. Apakah 64 giga itu isinya adalah 64 miliar? Sorry, miliar ya? Oh ya, miliar. 64 miliar byte? Enggak juga. Sebenarnya 65 miliar sekian. Cuma seperti ini 65.535 kita sebut 64 kilo. Padahal sebenarnya dia 65.000. Oke, jadi itu untuk mempermudah penyebutan aja. Oke. Nah, berikutnya adalah ya ini binernya. Binernya untuk F ya 1 semuanya. Kayak pagar gitu ya. 1111 ini udah kayak pagar depan rumah. Oke, atau ya berikutnya 64 kilobyte. Oke, next. Kita akan coba latihan. Ya. Berapa angkanya yang kita muncul? Oke, 7 desimal. Binernya berapa? Binernya adalah ini. Gitu ya. Dalam sistem 8 bit ya. Kita akan bicara sistem 8 bit. Heksanya berapa? Heksanya adalah binernya dulu ya. Binernya 250. Ya segitu. Gitu ya. 1111 1010. 31 binernya berapa? Ya, seperti itu. 16, kemudian 85 itu binernya. 170 itu binernya. Nah, kita lihat heksanya. Untuk 7 desimal, heksanya adalah ya 7 ya, 07. Ini kita bicara tentang, karena kita bicara tentang data 8 bit, maka binernya kita tuliskan 8 bit, dan heksanya juga kita bikin heksa 2 digit heksa. Karena 1 digit heksa itu mewakili 4 bit biner, maka dalam semesta pembicaraan 8 bit, kita menuliskan heksanya itu adalah dengan 2 digit heksadesimal. Oke, itu heksa. Kemudian kita lihat bagaimana binernya. Bagaimana dengan 250? Ternyata heksanya adalah OVAH. OVAH ini bukan neneknya Upin Ipin ya. Itu OVAH. Ini 0 di belakangnya, 0 yang di sebelah kiri itu adalah bukan datanya, itu hanya syarat kalau misalnya di dalam bahasa pemrograman beberapa mensyaratkan untuk penulisan desimal jika digit paling kirinya itu bukan angka tapi huruf A, B, C, D, E, F itu ditambahkan 0. Seperti itu. Oke, untuk 31 heksanya adalah ya 1 F heksa Gozi. Terima kasih Gozi sudah menjawab di chat. Oke, kemudian 16. 10. 85. 55.
170? AA. Oke, teman-teman lihat ya di sini ya. Daripada kita ngomong 0000, 0111, akan lebih mudah jika kita ngomong 07. Atau daripada kita ngomong 1111, 1010, akan lebih mudah bagi kita ngomong FA. Dan daripada kita ngomong 0101, 0101, kita lebih enak ngomong 55. Ya, dalam sistem heksadesimal itu lebih mudah penyebutan. Dan juga akan lebih mudah pada saat kita melakukan programming misalnya. Misalnya masukin data biner, misalnya panjang datanya ada oke, let's say misalnya 32 quote word tadi itu ya, quote word. Ada 64 bit. Terus Squidward. Ada quote word 64 bit. Itu kita masukin datanya, terus kita lupa. Ini barusan dimasukin data keberapa ya? Waduh, lupa. Hitung lagi. Oh, data ke-15. Ini baru 15 loh. Masih ada 4 kali lipat lagi. Nah, kalau dengan hexa, 64 bit itu berarti kan cukup 16 data. Ya, panjang juga sih, tapi nggak 64 banget gitu loh. Ya, panjang juga, tapi nggak 64 banget. Ini dari 8 bit aja udah kelihatan bedanya ya. Kita ngomong AA. Oh, oke, data AA. Daripada 1010, 1010. Kan lebih enak ngomong AA. Jadi itulah kenapa diciptakan sebuah heksadesimal. Untuk mempermudah pembacaan data digital. Apakah mesin mengenali AA? Enggak. Sistem komputer tetap mengenalinya biner. Tapi nanti ada sistem konversi di dalamnya yang akan mengkonversi data hexa itu ke dalam bentuk biner. Ini hanya untuk mempermudah kita. Kita kan manusia memang sukanya dipermudah. Ya. Kita manusia sukanya dipermudah. Karena semua teknologi yang kita ciptakan itu untuk mempermudah kita semua. Ya. Dan termasuk salah satunya ini. Kita saat ini nggak bisa bertemu secara tatap muka. Kita tidak bisa bertemu secara offline, secara luring. Ya udah akhirnya kita gunakan teknologi untuk bagaimana mata kuliah bisa disampaikan meskipun kita tidak bertatap muka. Gitu loh. Bahkan ini nanti kalau disimpan di YouTube bisa diulang-ulang lagi, nggak perlu saya datang lagi. Tiba-tiba kalian, aduh kemarin materinya apa ya? Oh, panggil Mas Aji lagi, suruh ngomong. Nggak mungkin, kan? Ya udah tinggal buka aja. Oh, di YouTube kemarin pertemuan kita di-upload di YouTube, lihat lagi YouTube-nya. Gitu. Jadi memang segala sesuatu yang kita temukan, invensi, penemuan-penemuan, itu memang untuk mempermudah kita semua. Kalau kita mengenal ada 7 keajaiban dunia, maka bagi saya seorang pengajar digital atau seorang dengan background elektronika, pasti akan mengatakan keajaiban dunia yang ke-8 itu apa? Adalah semikonduktor. Keajaiban dunia yang ke-8 itu semikonduktor. Tanpa penemuan semikonduktor itu kita tidak akan menemukan dioda. Tanpa dioda, kita tidak akan menemukan transistor. Ya kan? Nah, tanpa transistor, kita tidak akan bisa membuat gerbang logika. Tanpa gerbang logika, kita tidak bisa membuat flip-flop. Tanpa flip-flop, kita tidak bisa membuat sistem memori. Tanpa sistem memori, kita tidak bisa memiliki prosesor. Tidak bisa bikin prosesor. Dan tanpa prosesor, tidak ada yang namanya komputer. Dan tanpa komputer, nggak ada nih aktivitas seperti ini. Dan itu semuanya bermula dari penemuan semikonduktor. Makanya kalau saya ditanya, apa sih keajaiban dunia yang ke-8 menurut seorang Setiawan Aji Soekarno misalnya, bisa jawab semikonduktor. Tapi itu karena saya background-nya elektronika ya, elektro. Mungkin orang-orang di bidang lain punya pendapat lain tentang keajaiban dunia ke-8 versi mereka. Seperti itu. Oke.
Next, ini bilangan, nah ini ada konversi dari heksa ke binernya dan desimalnya. Oke, kita lihat FF itu binernya bagaimana? Ya, seperti ini. Ya, 1111, 1111. 2B heksa. Seperti ini. 0A0 heksa. Seperti ini. Kemudian 5A. Ini konversi binernya. Kemudian 81. Ini konversi binernya. Kemudian 10. Oke. Kemudian kita lihat konversi desimalnya. FF itu heksanya, FF itu desimalnya ada 255. Kemudian 2B itu desimalnya adalah oke, ya 43. Kemudian A0. Ya, 160. Karena A itu nilainya 10 dan dia bobotnya 16 kali 10, 160. Kemudian 5A. Ini adalah 80 ditambah 10 berarti kan? Yaitu 90. Kemudian 81, ini adalah 128 ditambah 1, yaitu 129. Kemudian 10, yaitu 16 ditambah 0, sama dengan 16. Oke, itu konversinya. Lanjut. Nah, ini ada jenis representasi negatif pada bilangan biner. Nah, kita bicara tentang bilangan negatif. Oke, ada 3 jenis representasi negatif dalam bilangan biner. Yang pertama itu kita sebut sebagai true magnitude form. Lalu ada juga yang kita sebut sebagai komplement 1 dan ada yang kita sebut sebagai komplement 2. Oke, true magnitude form itu apa sih? Nah, true magnitude form ini adalah sistem yang menandakan bilangan desimal itu dengan menulis mengganti tanda negatif dengan angka 1. Mengganti tanda negatif dengan angka 1. Contohnya adalah, misalnya, 10, binernya adalah 1010. Maka negatif 10, itu adalah 1010 ditambah 1 depannya. Yaitu 1010. Itu adalah true magnitude form. Jadi, form adalah bentuk, magnitude adalah besaran, true itu adalah true. Jadi hanya sekedar memberikan angka gitu ya. Angka 1 sebagai penanda bilangan negatif. Oke. Berikutnya adalah komplement 1. Komplement 1 adalah sistem bilangan negatif dengan menginversi ya, dengan mengkomplementkan setiap bitnya. Oke, kemudian mengganti tanda negatif dengan angka 1. Misalnya kita 1010 itu menjadi 0101 dengan tambahan angka 1 depannya. Gitu ya. Kemudian komplement 2 adalah mengkonversi semuanya, kemudian ditambahkan dengan 1. Ditambahkan dengan 1. Misalnya adalah angka 10. Angka 10 itu kan 1010. Kalau kita konversikan jadi 0101. Oke, contohnya begini. Ini saya hapus ya. Misal kita punya angka desimal 10, seperti yang tadi. 10 desimal, kalau kita tidak usah menuliskan basis 10 di sini ya, untuk menulis desimal ya. Nah, binernya berapa? Binernya ini adalah 1010. Biner. Nah, bagaimana dengan bilangan negatifnya? Nah, bilangan negatifnya untuk komplement 2 itu kita komplementkan. 1010 itu kita komplementkan menjadi 0101. 0101 lalu ditambahkan 1. Ya, tambah 1.
1 ditambah 1, 2 dalam bilangan desimal. Tapi kalau dalam bilangan biner, 1 tambah 1 adalah 1 kosong. Maka kita simpan kosong di sini, terus simpan 1 di sini. 1, 1, kosong. Jadi 0, 1, 1, kosong itu adalah negatif 10 dalam sistem biner. Seperti itu. Oke, kita break dulu karena sedang azan.